Kali ini kita bahas paket ya, paket soal. Ada 13 soal yang akan kita bahas. Ini soal cerita yang sering ya, aritmetika sosial termasuk dan kemampuan matematika dasar. Yang belum bergabung di Instagram CPNS 2021 siap, silakan di follow. Nanti soal-soal akan diterbitkan di sana, jadi bisa sekalian berlatih ya untuk menjelang hari H. Baik. Contoh pertama, soal seperti ini, silakan di-pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Andi meninggalkan kota A pukul 7.15 dan sampai di kota B pukul 10.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam, dan dia beristirahat selama 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak kota A ke B? Nah, kita sudah tahu di video sebelumnya khusus tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan kecepatan. Waktu jalan adalah 2,5 jam. Dari mana ini? Dari jam 7 ke 10 adalah 3 jam. 15 menit ke 45 adalah setengah jam. Jadi 3 jam setengah. Namun 3 jam setengah itu dihabiskan 1 jam untuk makan. Sehingga total waktu jalan ya di jalan itu adalah hanya 2,5 jam. Jadi 3 jam setengah dikurangi 1 jam. Karena ketika makan dia beristirahat diam. Waktu sudah dapat, kemudian elemen kecepatan. Kecepatannya kilometer per jam, 60 km per jam. Nah, ketika sudah ada waktu dan kecepatan, maka jarak itu langsung bisa kita ketahui. Tinggal dikalikan saja. Kecepatannya sudah tahu 60, kemudian waktunya 2,5. Ya, jadi 60 dikali 2,5 adalah 150 km. Jadi jawabannya adalah C. Baik, yang kedua silakan dicoba. Pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Yang kedua ini mirip dengan yang tadi mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Ya. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 3/5 km dalam 15 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan dalam 1 jam? Nah, kecepatan itu adalah kilometer per jam, artinya jarak dibagi waktu. Namun di sini jam, jawabannya jam, sedangkan di sini menit. Sehingga ini harus dalam berbentuk jam. Ya, jarak itu 3/5 km. Kemudian waktunya 15 menit. Kalau dijadikan jam berarti tinggal dibagi 60 saja. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Jadi pembagi ini tetap ya. Setiap merubah menit menjadi jam, pembaginya 60. 15/60. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Karena ini bisa dibagi 15, ini pun habis dibagi 15. Jadi 15 menit itu adalah 1/4 jam. Dalam jam kita tahu kan ya, jam 1/4 gitu kan. Nah ini kan 1/4 jam. Dari mana 1/4? Sebetulnya dari pembagi 60. Kalau misalkan di sini 25 menit, berarti 25/60. Kalau di sini misalkan 32 menit, berarti 32/60. Maka wajib tahu pembagi 60. Dari mana sih 1/4 itu? Yaitu dibagi 60. Demikian. Nah, ketika kita tahu jarak, ketika kita tahu waktu, maka kecepatan bisa kita cari. Kecepatan itu adalah kilometer per jam, artinya jarak dibagi waktu. Berarti 3/5 dibagi 1/4. Ya. 3/5 dibagi 1/4. Nah, pembagian begini kadang membingungkan, maka bisa mengubah pembagian menjadi perkalian. Sudah umum ya. 3/5 dibagi 1/4 akan sama dengan 3/5 dikali. Tapi 4/1. 3/5 dibagi menjadi 3/5 dikali. Tapi di sini 1/4 ya, ini satunya di atas, 4-nya di bawah, dibalik menjadi 4 di atas, 1 di bawah. Itu harus sudah otomatis pembagian menjadi perkalian. Berarti 3 dikali 4 adalah 12, 5 dikali 1 itu 5, 12/5. Atau
2,4 km per jam. Jadi jawabannya adalah D. Contoh 3, silakan di pause dulu, kemudian nanti kita akan cocokkan jawabannya. Yuk, cocokkan jawabannya. Jika sebuah bujur sangkar A memiliki luas 36 dengan sisinya X, dan B adalah sebuah persegi panjang dengan salah satu sisinya adalah 3 dan sisi lainnya Y. Bila A sama dengan B, ya maksudnya luas ya, luas A sama dengan luas B, maka mana yang benar? Bujur sangkar itu adalah sisinya sama, ya. Kata lain adalah persegi. Kalau persegi panjang itu panjang dan lebar berbeda. Umumnya demikian. Kalau sama berarti bujur sangkar atau persegi, biasa sebut demikian. Kalau persegi panjang berarti bentuknya seperti papan tulis, seperti laptop, seperti handphone ya, tidak sama sisi-sisinya. Baik. Bujur sangkar seperti ini, kalau di sini 6 ya berarti semuanya 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6. Ya. Kenapa bisa menentukan 6? Ya karena kita dapat 36. 36 itu berapa kali berapa? Ya tiada lain adalah 6 kali 6 yang sama. Ya, harus sama, harus kembar. Tidak mungkin 4 kali 9. Kalau 4 kali 9 walaupun 36 dia persegi panjang. Kalau bujur sangkar itu harus sama. Jadi 36 itu didapat dari 6 kali 6. Sehingga panjang ini pasti 6. Sisi lainnya X, berarti sisinya di sini X, yaitu 6 juga. Ya. B adalah sebuah persegi panjang di mana salah satu sisinya adalah 3. Ya, misalkan yang ini 3. Nah, yang ini nggak tahu berapa kan? Y aja, karena sisi lainnya adalah Y. Bila A sama dengan B, maka, nah, katanya luasnya sama, berarti 6 dikali 6 itu kan 36 ya. Nah, 3 dikali Y juga katanya 36 juga, karena sama di sini. Ya. Sehingga 3Y sama dengan 36 berarti ya 36 aja dibagi 3 begitu. 36 dibagi 3 12 berarti Y sama dengan 12. Sehingga 6 dikali 6 itu 36, 3 dikali 12 pun 36 sama ya. Jadi istilahnya ini 36 ya dibagi 3. Itu kita akan mendapatkan Y. Kalau di sini langsung kita tahu bandingan X dengan Y. X-nya 6, Y-nya 12. Mana yang mungkin? Ya. X-nya itu lebih kecil dari Y ya. Bukan yang A, ini salah. Yang ini ya. Belum keedit. Jadi X itu lebih kecil dari Y. Demikian. Jawabannya adalah B. Nomor 4 silakan di pause kemudian dicoba. Seorang siswa memperoleh nilai 75, 80, 84, dan 86 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 79? Begitu. Ini gampang ya, rata-rata itu jumlahkan saja semuanya lalu dibagi. Ya. Kalau di sini ada 4 berarti dibagi 4, kalau 5 dibagi 5, kalau 6 dibagi 6. Itu konsep rata-rata. Berarti 79 itu didapat dari mana? Semuanya dijumlahkan. Ya. Ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima yang akan dia tempuh. Walaupun kita tidak tahu, ya sudah aja. Misalkan A. Dibagi 5. Karena di sini ulangan 1, 2, 3, 4, 5 itu rata-rata. Rata-ratanya katanya 79. Demikian. Sehingga tinggal kita kali silang saja, 5 kali 79 adalah 395, kemudian yang bisa dijumlahkan, jumlahkan saja. 325. Yang ini A, biarkan saja, karena A itu huruf, bukan angka, tidak bisa dijumlahkan. Gabungkan angka dengan angka, 395 bisa digabung dengan 325, pindah ke sana jadi pengurang ya. 395 dikurangi 325 adalah 70. Ya, jadi 70 sama dengan A, atau A-nya sama dengan 70. Jadi jawabannya adalah opsi A. Nomor 5, silakan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 2/3-nya. Jika ditambah air 2 liter lagi,
bejana ini berisi 3/4-nya. Berapakah liter kapasitas bejana itu? Nah, kebayang ya, ada bejana, kemudian isinya 2/3-nya. Kalau 2 liter ditambahkan, katanya sudah terisi 3/4-nya, begitu. Nah, kapasitasnya berapa sih? Tinggal ikuti saja sebetulnya. 2/3 dari volume ditambah 2 liter akan sama dengan 3/4 dari volume. Dalam matematik, begini nulisnya. 2/3 dari volume ditambah 2 liter akan sama dengan 3/4 dari volume itu. Seperti itu. Volume bisa kita gabungkan, ya, karena di sini volume bisa kita gabungkan. Seperti itu. Kemudian angka kita pindahkan. Ya, sehingga dari penjumlahan jadi negatif. Karena sudah melewati sama dengan. Begitupun dengan 3/4 V. Kalau menyeberang, melewati sama dengan selalu berubah. Ya, atributnya berubah, tadinya positif jadi negatif. 2/3 V dikurangi 3/4 V, ini tinggal kita fokus kepada angkanya saja. Ya, 2/3 dikurangi 3/4, samakan penyebut kan? Jadi 12, ya, 3 kali 4 itu 12, yang bawah ya, 3 kali 4, 12, kemudian kali silang. 4 dikali 2 adalah 8, kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Karena di sini dikurangi, maka dikurangi penghubungnya. Kalau di sini tambah, maka tambah di sini. Ya. 8 dikurangi 9 adalah negatif 1. Jadi negatif 1/12 V sama dengan negatif 2. Sehingga volumenya adalah, tinggal ini pindah lagi ke sana. Seperti itu. Min 1/12, ini min 1 itu di atas, karena perkalian ya, perkalian. Ke sini, pindah jadi di bawah. Yang 12 tadinya pembagi menjadi pengali. Begitu. Min dengan min jadi positif. 2 dikali 12, 24. Jadi volumenya adalah 24. Itu kapasitas bejana. Ya. Di sini 2/3 V dikurangi 3/4 V. Kenapa jadi begini? Ya, misalkan 2 ayam ditambah 3 ayam. Ya. Ayamnya diam saja. 2 tambah 3 kita jumlahkan angkanya jadi 5 ayam kan gitu. Ya, V itu anggap ayam, jadi 2/3 dengan ini berarti kan ayam ditulis lagi, ya. Begitu. Jadi kita fokus pada angka depan. Yuk, contoh 6 silakan dicoba dulu. Jika tabung P tingginya 3 kali tabung Q dan jari-jarinya setengah tabung Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah tabung itu berbentuk silinder, berarti luas alas kali tinggi, ya, lingkaran. VR kuadrat dikali tinggi, itu volume sebuah tabung. P dengan Q, kalau kita ikuti di sini ya, misalkan tingginya T aja. Jika tabung P tingginya 3 kali tabung Q, P itu yang atas misalkan, ya. Sehingga tingginya 3 kali tabung Q. Kalau tabung Q T berarti di sini 3T. Dan jari-jarinya setengah tabung Q. Kalau jari-jari itu R, berarti di sini setengah dari R. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q adalah, ini V, kemudian dikali jari-jari dikuadratkan, kemudian dikali tinggi. Itu rumus untuk volume tabung. V dikali jari-jari dikuadratkan, dikali tinggi. Ya, yang P itu hubungan dengan Q adalah V-nya tetap, kemudian jari-jarinya setengahnya, kita tulis setengahnya. Kemudian tingginya 3-nya, 3 kalinya, berarti tulis. Ya, kalau Q ini disalin ulang karena dia menjadi patokan dalam soal. Coret yang sama, berarti ini bisa disederhanakan. Kemudian huruf T juga bisa sama, jadi bisa kita abaikan. Setengah R dikuadratkan, artinya kuadrat itu milik semuanya, karena dalam kurung. Ya, berarti 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. R dikuadratkan R kuadrat. Jadi begini, 1/4 R kuadrat. Ingat yang dikuadratkan itu semua, karena dalam kurung. Ya. 1/4 R kuadrat dikali 3 dibagi R kuadrat. Kembali ada yang sama R kuadrat dengan R kuadrat. Sehingga tersisa tinggal 1/4 dikali 3. 3 dikali 1, 3 dibagi 4, 3/4. Jadi P-nya 3, Q-nya 4. Dalam perbandingan ini berarti yang E yang cocok.
Contoh 7, silakan coba. Yuk kita cocokkan jawabannya. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok ini, dan jika X rupiah dibagi merata, setiap orang memperoleh 50.000. Ya pasti lebih kecil kan, karena ada orang yang masuk yang harus dibagi. Berapa rupiahkah X? Begitu. Jadi total uang yang awal tuh sebetulnya berapa? Ini banyak cara ya. Kita bahas satu kali aja. Yang satu aja maksudnya. 60.000 itu rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah total uang dibagi jumlah anak. Ya, sudah kita pelajari, diingatkan di soal sebelumnya, rata-rata. Ya, sehingga kalau kita mencari X, ini tinggal dikali silang kan? Berarti 60.000 dikali N, 60.000 N. Itu dari ekspresi pertama. X rupiah dibagi jumlah anak merata pada N orang adalah 60.000. Ini ekspresi matematiknya. Kemudian informasi kedua, jika seorang lain bergabung pada kelompok ini, ya, akan menjadi 50.000 rata-ratanya. Berarti 50.000 sama dengan X-nya tetap, karena uangnya tetap. Cuman pembaginya ditambah 1. N tambah 1. Kembali kali silang, 50.000 dikali N plus 1, ya, sama dengan 60.000 kali N. Karena X itu kan ini. Ya, berarti X ini tinggal kita ganti 60.000 N. Ini tinggal kali silang. Ini kembali dalam tanda kurung, berarti 50.000 itu dikali N, 50.000 pun harus dikali 1, karena dalam tanda kurung. Apapun yang dalam tanda kurung harus diperlakukan sama. Kalau N dikalikan 50.000, maka 1 pun ingin dikalikan dengan 50.000. Dalam satu kurung berarti satu aturan. Yang ini dikalikan, ini pun mau. Ya, seperti tadi kuadrat. Setengah dikuadratkan, R pun harus dikuadratkan, karena dalam tanda kurung. 50.000 dikali N, 50.000 N, 50.000 dikali 1, 50.000. Sama dengan 60.000 N. Ya, N-nya bisa kita gabungkan, berarti 50.000 N, pindah ke sana jadi pengurang, 50.000 jadi pengurang, 60 dikurangi 50 adalah 10.000 N. Ya. 10.000 N berarti ini tinggal dibagi ya. Ya, tinggal dibagi, jadi N adalah 5. Ya, ini kan bisa dicoret nih. Pembagi kan. Sehingga kita dapatkan 5 dibagi 1 yaitu 5N. Begitu. 50.000 sama dengan 10.000 kali berapa? 10.000 kali 5. Berarti N-nya adalah 5. Demikian. Itu adalah jumlah orangnya berarti. Yang ditanyakan apa? Rupiahnya. Ya. Karena N sudah tahu, N itu kan ini. Berarti jumlah rupiah tinggal diganti aja N-nya dengan 5. 60 dikali 5, 300.000 rupiah. Demikian. Contoh 8. Pak Amir menjual barang dengan harga 424.000 dan memperoleh 6% keuntungan dari harga beli. Berapakah harga belinya? Ini bisa dilakukan berbagai cara. Ya, kita sudah belajar di video yang khusus tentang keuntungan, khusus tentang harga beli dan harga jual, kita sudah tahu cara langsungnya. 6% keuntungan ya berarti tambah 100 tambah 6. Jadi 106%. 100 itu modal, 6 itu keuntungan. Ya berarti keuntungan 6% itu sebetulnya adalah 106% dari harga beli. Seperti itu. Ya. Nah, jadi berapa harga beli? Harga beli modal adalah 424 penjualan. Ya. Jadi kita melacaknya dari balik gitu ya. Di sini kan beli ya, di sini beli, kemudian untung, ya, ini akan sama dengan harga jual. Nah, sedangkan yang kita tanyakan adalah yang beli. Kita berarti balik arah. Kalau balik arah berarti ini dibalik 106% menjadi ya 100 per 106.
106% itu kan 106 dibagi 100, namanya persen itu per 100. Begitu ya. Tapi kalau untuk melacak beli, kita berbalik ke belakang, tinggal dibalikan saja 100 per 106. Tadinya di atas 106-nya, sekarang di bawah. Begitu. Hanya begitu saja sebetulnya. 424 dibagi 106 itu bisa dibagi ya, habis adalah 4. Sehingga 4.000 dikali 100, 400.000. Itu harga belinya. Ini cara langsungnya. Tentu saja kita bisa melacak 6% dulu, kemudian dikurangi. Ya, itu sama saja. Namun ini cara yang langsung menggunakan angka-angka yang ada, 424.000, 424.000, kemudian ada 6%, ya tinggal ditambahkan 100 jadi 106. Dibalik aja. Begitu cara melacak harga beli. Ya, seperti itu. Sehingga kalau sudah biasa gampang. Harga beli, oh ini 6%, langsung aja 424 dibagi 106. Begitu, itu pasti itu. Misalkan keuntungannya 7%, oh berarti 107. Ini berarti yang ini dibagi 107. Ini 35%, berarti tambah 100, 135. Berarti angka di sini dibagi, hanya seperti itu. Jadi satu langkah sebetulnya. Jadi jawabannya adalah B, 400.000. Nomor 9, silakan. Seorang pekerja dibayar 5.000 per jam. Dia bekerja mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16. Untuk kerja lembur, upah per jam lemburnya adalah 30% dari upah pokok. Berarti kalau pokoknya itu 5.000 per jam, maka setiap lembur per jamnya tidak 5.000, tapi hanya 30% dari 5.000. Jika dia hari itu memperoleh total 44.500, pukul berapa dia pulang? Nah, karena per jam ya dibayarnya ya. Begitu. 44.000. Dia dari jam 8 sampai jam 16. Berarti pokoknya berapa jam? Dari jam 8 ke 16. Ya. Adalah 8 jam. Dari jam 8 ya sampai jam 16 sore adalah 8 jam dia kerja. Setiap jamnya dibayar 5.000. Berarti total upah pokok dia udah 40.000. Nah, dia mendapatkan 44.500. Berarti yang 4.500 dari mana? Ini pasti uang lemburnya. Ya. Nah, uang lemburnya. Uang lemburnya itu dia dapatkan dari mana? 30% dikali uang pokok. 30% dikali uang pokok dikali waktu lembur dia. Seperti itu. Tinggal disederhanakan aja. Ya. Jadi ini tinggal dicoret ya. Ini tinggal coret 2. Sehingga 3 dikali 5 itu 15. Kemudian nolnya 2. 1.500. Sehingga waktu adalah 4.500 dibagi 1.500. Tiada lain adalah 3. Berarti 3 jam dia lembur. Dia harusnya pukul 16 sudah pulang. Tapi karena lembur sebanyak 3 jam. Selama 3 jam. 16 ditambah 3 berarti 19. Berarti dia pulang pukul 7. Ya, itu. Nomor 10 silakan. Perbandingan populasi kuman A dengan kuman B adalah 4:3. Dan bahwa 2/5 dari kuman B adalah jantan. Berapa populasi kuman B jantan terhadap populasi keseluruhan? Baik. Yuk kita cocokkan jawabannya. Kalau sudah nyoba ya. Ada kuman A, ada kuman B. Perbandingannya adalah 4:3. Berarti kuman B itu adalah 3 dari 7. Karena kan keseluruhannya 7. Di sini 4, di sini 3. Berarti keseluruhannya 7. B itu artinya 3 dari 7. Ya, 3/7 dari keseluruhan. Kemudian 2/5 kuman B adalah jantan. Berarti 2/5 dari ini kan jantan. Artinya 2/5 dari B, karena B-nya itu kalau dibanding keseluruhan itu adalah 3/7, yang ditanyakan kan itu keseluruhan. Berarti kita langsung pakai keseluruhannya. 2/5 dari B artinya 2/5 dari 3/7 keseluruhan. Tinggal dikalikan biasa saja, 2 kali 3, 6, 5 kali 7, 35. Berarti 6/35 dari keseluruhan. Atau opsinya adalah E. Nomor 11, silakan.
Kelas A terdiri dari 36 siswa dan kelas B terdiri dari 38 siswa. Mereka mengadakan acara bersama. Namun, ternyata yang hadir tidak semua. Kelas A hanya 25%-nya saja dan kelas B 50%. Berapa persenkah total yang hadir pada acara tersebut? Nah, total siswa sebetulnya ada 74 kan? 36 ditambah 38 kita hasilkan 74 orang. Kelas A hanya 25%, berarti 25% dari 36. 25% itu kan 1/4 ya. 1/4 dari 36 adalah 9. Jadi 9 orang sebetulnya yang hadir dari kelas A. Kemudian kelas B 50%. 50% itu kan setengah. Setengah dari 38 adalah 19. Total yang hadir sebetulnya 9 tambah 19 adalah 28 orang yang hadir. 28 orang yang hadir dari total 74 orang. Tinggal dibagi saja 28 dibagi 74 kita mendapatkan 0,378. Sehingga persennya adalah tinggal digeser aja nolnya 2 komanya 2 1 2. Berarti kita dapatkan 37,8%. Ya, persen itu kan dibagi 100 ya. Jadi ini kalau dalam persen 37,8% karena muncul persen di sini. Ya, berarti geser komanya 2. 37,8% sebetulnya yang hadir. Jawabannya adalah B, 37,8%. Nomor 12, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji sebesar 9.000 per jam, berapa rupiah per jam gajinya sekarang? Nah, 9.000 per jam itu untuk 40 jam per minggu. Kalau tetap, tapi waktu kerjanya dikurangi, berarti ada kenaikan kan per jamnya sebetulnya. Kita akan lacak. Sehingga yang A itu nggak mungkin lah. Ini kan 9.000, yang A itu lebih kecil, itu tidak mungkin. Pasti otomatis menjadi kenaikan. Walaupun tetap harganya, tapi per jamnya jadi kenaikan. Soalnya waktunya semakin kecil. Ya. Ada jam, ada upah. Awalnya dalam 40, upahnya 9.000. Sekarang 36, upahnya berapa? Ini kan perbandingan biasa ya. Ada 3 angka yang kita olah. Ya, hanya seperti itu ya sebetulnya. Jadi ini yang akan kita cari ya upah terakhir dengan 9.000 satu kolom berarti upah sama dengan 9.000 itu aja. Yang ini dibagi 40 dibagi 36. Hanya seperti itu ya sebetulnya. Ya. Jadi 40 dengan 36 sama-sama bisa dibagi 4, bisa sederhanakan. Ini 9 juga bisa dibagi. Jadi tinggal 1 ya. Jadi 10.000. 10.000 jawabannya adalah D ya, bukan E ini. Sorry. Jawabannya adalah D. Jadi sekarang upahnya per jam dihargai sebanyak 10.000 rupiah. Perbandingan yang seperti ini ya. Ada 3 angka, 40 dibagi 36 atau 36 dibagi 40 begitu. Ini kan harus membesar dari 9.000 harus membesar. Berarti 40 di atas. Begitu. Yang terakhir silakan dicoba. Mirna dari titik A berjalan ke barat 1 meter. Kemudian 1 meter ke utara. Lalu 3 meter ke barat, kemudian 2 meter ke utara sehingga sampai di titik B. Ditanyakan berapa jarak titik A ke titik B. Kita ikuti saja. Dari A, dia berjalan ke barat sejauh 1 meter. Berarti ke barat 1 meter. Kemudian 1 meter ke utara, ke atas lah misalkan. 1 meter ke utara. Lalu 3 meter ke barat. 3 meter ke barat. Kemudian 2 meter ke utara. 2 meter ke utara. Sehingga sampai di titik B. Berapa jarak titik A ke titik B? Jarak itu harus lurus. Itu jarak namanya. Ya. Jarak itu bukan ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, bukan jarak. Itu mah lintasan, ya. Lintasan kita berjalan. Tapi kalau jarak itu garis lurus, itu jarak namanya. Jadi kalau dari A ke B ya itu jaraknya. Ya. Nah, di sini kita menggunakan Pitagoras karena ini membentuk segitiga siku-siku kalau dilihat. Ya. Ini 1, kemudian 3, berarti totalnya 4.
ini 1, kemudian 2, berarti totalnya 3. Ketika 3, 4, kita langsung tahu Pitagoras itu pasangannya adalah 3, 4, 5. Kalau ada 3, ada 4, pasti 5. Ya, cuman yang lebih umum, kalau misalkan tidak pas 3, 4, berapa sih jaraknya? Langsung bisa kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu kuadratkan saja sisi-sisi ini. Ya, ini kan tadi berjalan ke barat, totalkan, kuadratkan. Ini berjalan ke utara, totalkan, kuadratkan. 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Sehingga 4 kuadrat itu 16, 3 dikuadratkan itu adalah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Kalau ditarik akar 25 itu adalah 5. Itulah dari mana kita dapatkan 5. Ya, tapi lain kali kalau dapat ini 3, 4 pasti 5 pasangannya. 4-nya bisa di sini, 3-nya bisa di sini. Pokoknya 3, 4, 5 disebut triple Pitagoras. Seperti kalau ada 5, ada 12, pasti di sini 13. Silakan di search aja di Google triple Pitagoras. Di situ ada angka-angka. Ya, angka-angka pasangan triple Pitagoras. Baik, demikian ini paket pertama kita bahas ya. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas beberapa paket-paket simulasi TU tentang soal-soal cerita lah yang biasa membingungkan. Selamat belajar.